Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Inilah panggilan kita menjadi gereja yang berkarya untuk berbagi pada sesama bagi penghuni rumah. Ibadah saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, yang melihat dan mengetahui hati sanubari dan keinginan setiap insan. Sungguh, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskanlah hati ini dan pikiran kami oleh Roh-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersujud dan menyembah Engkau di tempat ini, agar kami dapat memuji dan mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persilakan duduk.
Mari kita bangkit berdiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan dan mengaku dan memohon ampunan dosa kita, meski tak layak diriku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun,
Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa, dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihilah kami ya Tuhan, ampunilah kami, dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, agar kami hidup di jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya. Disilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Gading. Disilakan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku ikut kehendak-Mu dan pengharapan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Terima kasih untuk persembahan pujian yang juga akan menghantar kita untuk masuk dalam permenungan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Bapa ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan mendidikan kami pelaku-pelaku firman Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita sebagaimana yang tersurat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Di liturgi yang Bapak Ibu terima ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan Injil Lukas pasal 17 ayat pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Injil Lukas pasal 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu,
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini sudah sarapan atau belum? Kok lemas banget rasanya? Oh belum ya? Oh, udah. Ya nanti habis ini bisa sarapan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi juga. Kita sudah selamat memasuki bulan Oktober di minggu pertama. Artinya bahwa bulan Oktober ada banyak sinode gereja kemudian merayakan bulan keluarga, termasuk GKSBS. Sinode GKSBS dalam masa penghayatan atau perayaan bulan keluarga ini mengusung tema keluarga sebagai pilar GKSBS. Dari rangkaian sarasehan, khotbah, PA, renungan, harapannya keluarga-keluarga kita menjadi pilar-pilar GKSBS. Keluarga kuat, maka gereja itu kemudian menjadi gereja yang kuat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat PPT di samping. Sama dengan arak-arak PGI dalam gerakan ekumenis, dimulai dari bulan Paskah kemarin, bahwa PGI mengangkat tema Ecclesia Domestica, bahwa ternyata keluarga kita juga merupakan keluarga-keluarga kecil yang dibentuk oleh Allah. Dalam masa-masa MPHB dan kemudian kita akan mengakhiri nanti dan kemudian kita merayakan Natal, PGI juga kemudian mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ternyata Bapak Ibu dalam rangkaian tahun 2025, keluarga itu menjadi sesuatu yang sensitif, sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat, tetapi juga sesuatu yang kemudian memupuskan sebuah pengharapan. Mengapa keluarga menjadi prioritas yang penting? Karena ketika kita melihat ada banyak kemudian keluarga mengalami kekerasan di dalam rumah tangga mereka. Saya mengutip dari bahan sarasehan bahwa keluarga itu sebagai pondasi iman. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, sadar atau tidak bahwa keluarga yang dibentuk oleh Allah itu adalah cara Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, dan itulah yang pondasi yang perlu kita bangun, dimulai dari keluarga kita. Tempat di mana anak-anak bisa mengenal dan berjumpa dengan Tuhan melalui tingkah laku orang tua. Keluarga menjadi komunitas iman. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa keluarga-keluarga kita, ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak itu juga menjadi komunitas orang-orang yang beriman kepada satu Tuhan yang sama. Bahwa dalam komunitas, kebiasaan yang baik juga akan membawa sesuatu yang baik. Maka dalam keluarga kita ciptakanlah komunitas-komunitas iman yang memberikan pengharapan. Dan yang terakhir, keluarga menjadi teladan spiritualitas iman. Keluarga menjadi teladan spiritualitas iman. Cara orang tua berperilaku bisa dilihat dari cara anak melakukan sesuatu. Bagaimana engkau seorang bapak, seorang ibu mendidik anak-anak, itu adalah cerminan ketika anak-anak Bapak Ibu melakukan tindakan sesuatu. Demikian dalam pengantar MPHB keluarga sebagai pilar GKSBS, maka keluarga sebagai pondasi iman, keluarga sebagai komunitas iman, keluarga sebagai teladan spiritualitas tidak boleh hilang di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Maka Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali khotbah ini dengan 3 kata yang biasa kita gunakan, ya. Tolong, maaf, dan terima kasih. Mungkin ini sudah dilakukan oleh anggota-anggota keluarga kita. Ketika seorang bapak
meminta bantuan kepada anak-anaknya menggunakan kata-kata yang halus. Tolong ambilkan itu, tolong Bapak perlu itu, dan seterusnya. Dan kemudian ketika melakukan itu, kita langsung menjawab terima kasih ya atas apa yang telah engkau kerjakan, dan seterusnya. Kemudian ada juga ungkapan maaf ketika kita melakukan salah. Bisa jadi bukan karena salah saja, tetapi karena kehadiran kita menjadi batu sandungan, maka kemudian kita meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, dalam teks yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17, Yesus hendak mengajarkan bukan hanya sekedar berharap terima kasih, bukan hanya sekedar minta maaf, bukan hanya sekedar minta tolong. Lebih daripada itu, lebih jauh pada itu, bahwa pengajaran Yesus berkaitan dengan iman bukanlah iman yang transaksional. Iman yang diajarkan oleh Yesus bukan sesuatu iman yang transaksional. Jika aku memberikan sesuatu kepadamu yang baik, maka engkau juga harus memberikan sesuatu yang baik kepadaku. Kalau tidak, ya tidak akan kulakukan, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu dan Saudara, jika Bapak Ibu juga mencermati Injil Lukas yang seringkali menjadi bacaan kita, maka kita akan menemukan bahwa Lukas pasal 17 adalah kelanjutan khotbah minggu lalu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita sudah belajar bagaimana kemudian empati menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan minggu lalu sudah dilakukan atau belum Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi ketika minggu lalu sudah dilakukan, maka minggu ini kita akan masuk tepat dengan pengajaran Yesus. Yesus juga menekankan dalam Injil Lukas, Yesus anak Allah adalah pribadi yang punya otoritas. Itu teologis Lukas yang tidak boleh tergeserkan. Maka Bapak Ibu ketika mencermati Lukas pasal yang ke-17, maka kita akan melihat cerita teks di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Diceritakan di sana, jika ada orang yang membuat seorang berdosa, maka lebih baik diikatkan batu giling, batu kilangan kalau di dalam terjemahan baru yang pertama, batu giling, dan kemudian seorang itu harus dilemparkan ke laut. Jagalah dirimu, jika ada orang yang berbuat dosa, ampunilah dia. Tetapi ketika dia juga berbuat dosa sampai 7 kali, dan ketika dia menyesal, maka ampunilah dia. Nanti kita akan belajar hal tersebut. Saat para murid mendengar bahwa mereka harus mengampuni, tiba-tiba murid-murid itu kemudian, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Rasanya nggak nyambung ya Bapak Ibu. Tuhan meminta para murid untuk mengampuni saudaramu ketika dia berbuat dosa. Dan bahkan ketika saudaramu berbuat dosa 7 kali, ampunilah. Ketika dia menyesal, ampunilah dia. Tambahkanlah iman kami. Seharusnya murid-murid tidak menjawab tambahkanlah iman kami. Ya Tuhan, mungkin aku belum bisa mengampuni saudaraku. Kan harusnya jawabannya begitu. Ya Tuhan, ya aku berusaha mengampuni saudaraku. Tetapi para murid kemudian mengatakan tambahkanlah iman kami. Emang ada sesuatu yang kurang kah? Ada sesuatu yang apakah? Ada sesuatu yang kurang? Bisa jadi Bapak Ibu, para murid ini kemudian melihat bahwa ternyata tindakan untuk mengampuni bukan sesuatu yang gampang. Bapak Ibu ya, tindakan mengampuni bukan sesuatu yang gampang. Mengapa terjadi demikian? Karena ketika mendengar teks ini, kita hanya fokus pada kesalahan seseorang, cacat seseorang, kekeliruan seseorang, dan kita melupakan bahwa tindakan mengampuni itu bukan perkara orang lain, tetapi melalui sikap hidup kita. Bagaimana menjaga isi hati kita agar ketika ada orang yang bersalah, ada anggota keluarga kita yang bersalah, dan kita mau mengampuni mereka. Bayangkan Bapak Ibu, sampai 7 kali kesalahan,
Mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu lah apa kesalahannya. Contoh, Pak, nanti kalau pulang dari gereja tolong belikan sesuatu di pasar ya. Bapaknya sampai di rumah ternyata delalah lupa nggak membelikan titipan ibunya. Marah, merengut, atau ya nggak apa-apa lah Pak, nanti balik lagi ke pasar ya gitu ya. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, Bapak kalau mau ke sana tolong dipersiapkan semuanya ya. Ternyata ketika hari H ada sesuatu yang tertinggal. Dimaafkan atau tidak Bapak Ibu? Dimaafkan ya. Kesalahan yang ketiga, bapaknya dan seterusnya, ibunya, bahkan sampai 7 kali kesalahan yang dilakukan. Ketika dia menyesal, maka ampunilah dia. Maka Bapak Ibu dan Saudara, saya mencatat ada 3 hal yang menjadi renungan kita. Hal mengampuni itu merupakan sesuatu yang besar, kata para murid. Ketika dia diminta untuk mengampuni dan kemudian dia meminta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Respon spontan yang mungkin kata-kata terucap karena mereka sadar betapa sulitnya mengampuni. Ya, kalau salahnya sekali enggak apalah, aku mau mengampuni. Bagaimana ketika salahnya sampai 7 kali? Mereka berpikir bahwa iman yang dalam jumlah besar adalah iman yang berusaha untuk mengampuni. Tetapi Yesus mengajarkan, cukuplah dengan iman sebiji sesawi. Maka ketika engkau memerintahkan pohon untuk tertanam di laut, itu kan gak mungkin pohon bisa tertanam di tengah laut. Ternyata Bapak Ibu, cukuplah iman sebiji sesawi untuk mengampuni saudara kita. Kualitas iman kita akan terukur ketika aku dan engkau mau melepaskan pengampunan. Pertanyaan iman yang bagaimana yang dimaksud? Jawabannya adalah iman yang melakukan bagian kita, dan Yesus mengajar para murid. Bukan perkara iman yang besar untuk melakukan sesuatu. Cukuplah. Iman bukan berbicara tentang kuantitas, bukan berbicara tentang banyaknya iman yang kita miliki. Tetapi Yesus ingin menekankan bahwa iman itu bersifat kualitas. Kualitas iman kita akan terukur ketika aku, keluargaku, persekutuanku berani melepaskan pengampunan. Kemudian untuk melanjutkan penjelasan tersebut, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang tuan dan hamba. Ya, dalam bacaan selanjutnya ada tuan, ada hamba. Ada sesuatu tingkatan yang jauh sekali, seorang tuan dan ada seorang hamba. Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba, doulos. Kalau bahasa doulos itu budak. Budak itu adalah orang yang bekerja dan mereka tidak mendapatkan upah. Itulah budak. Doulos. Karena pada zaman Yesus, doulos atau hamba bisa berarti budak atau pelayan rumah tangga yang sudah dibeli oleh tuannya, dan ketika mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan upah. Apapun yang diminta oleh sang tuan, maka hamba harus memenuhi dan melakukan. Maka ketika dia pulang dari kebun mengembalakan ternak dan seterusnya, ketika dia sampai ke rumah, sang tuan tidak akan mengajak mereka untuk ayo makan bersama, tetapi siapkanlah semuanya, dan kemudian setelah selesai maka engkau diperbolehkan untuk makan. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan saya yang kedua bahwa Yesus sebagai Allah itu juga menjadi tuan kita. Kita ini hanya sebatas doulos, budak, hamba yang sudah dibayar lunas. Ternyata Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah itu adalah ungkapan syukur iman kita. Maka ketika nanti kita akan menerima perjamuan kudus, kita harus sadar bahwa pelayanan kepada Tuhan, karena kita sudah dibayar lunas. Dan kemudian ketika kita mau taat kepada Tuhan, itu adalah ungkapan syukur iman.
Demikian juga tentang hal mengampuni di atas. Kita mampu memberikan pengampunan jika memiliki hati seorang hamba yang tahu benar bahwa tugas kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan. Maka ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan, kita sebagai seorang budak, seorang hamba, mau tidak mau, itu adalah perintah Tuhan. Maka Lukas ingin menekankan bahwa ketaatan kita kepada Allah, hal kita mengampuni saudara kita, bukan karena kita, tetapi karena perintah Allah yang memampukan kita, dan itu merupakan ungkapan syukur iman kita. Menempatkan diri sebagai hamba yang hanya melakukan sesuatu yang diperintahkan. Lalu catatan saya yang ketiga, kami adalah hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ayat yang ke-10. Pernyataan ini bukan berarti hidup kita sia-sia, tetapi menekankan bahwa segala pelayanan, ketaatan, kesalehan bukan ketika kita mau menuntut balas kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah taat kepadamu, sudah melayanimu dan seterusnya. Bukan begitu. Semua adalah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba. Ingat Bapak Ibu dan pahami, kita, Bapak Ibu dan saya dan saudara semuanya adalah budak yang ditebus oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Kita budak, Yesus sebagai Tuhan, kemudian ketika kita sudah ditebus, maka seorang budak ini diangkat derajatnya menjadi rekan sekerja Allah. Keren gak Bapak Ibu Yesus itu? Ternyata ketika kita mengimani sebagai seorang budak, seorang hamba yang tidak mendapatkan upah, maka derajat kita yang awalnya budak tidak berguna ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi rekan sekerja pelayanan. Maka ketika kita menjadi rekan sekerja pelayanan, berkaitan dengan pengampunan, berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan kepedulian, peduli kepada mereka yang terpinggirkan, bukan menjadi sesuatu yang berat, karena kita sudah menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya sudah cukup lama ya. Hari ini kita diundang Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Ini merupakan bukti pengampunan Tuhan yang dinyatakan oleh setiap kita. Maka ketika kita mau menerima anggur dan roti sebagai tubuh dan darah Kristus, maka pengampunan itu harusnya ada di dalam hati kita. Pengampunan kita jangan tunggu Desember Bapak Ibu. Ya kalau kita sampai Desember, kalau tidak sampai Desember bagaimana? Ya, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kita seringkali berdoa Bapa kami tentang sebuah pengampunan. Apakah kita nggak mau mengampuni suami kita? Apakah kita nggak mau mengampuni istri kita? Apakah kita nggak mau mengampuni orang tua kita? Apakah luka batin itu terus tertanam di dalam setiap hati kita? Lepaskanlah pengampunan terhadap orang-orang di sekitarmu. Lepaskanlah pengampunan kepada keluargamu. Lepaskanlah pengampunan kepada rekan sekerja pelayananmu. Supaya kualitas iman kita benar-benar tumbuh seperti biji sesali. Selamat mengampuni, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang boleh kami terima dalam ibadah saat ini.
Terima kasih atas pengampunan Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kami, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan keluarga kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan ketika kami masih jauh dari apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang juga merayakan hari pekabaran Injil dan hari perjamuan kudus dunia. Keberadaan kami di bangsa kami melalui gereja-gereja Tuhan kiranya senantiasa mengabarkan damai sejahtera, mengabarkan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GKSBS dalam tingkat sinodal, klasis dan juga jemaat. Berdoa untuk klasis Bengkulu yang akan mengadakan camp pemuda di tanggal 8 sampai 10 Oktober di Seblat, kiranya boleh berjalan dengan baik. Gereja kami GKSBS Bengkulu dalam setiap program dan kegiatan di dalam kami merayakan bulan keluarga di tahun 2025. Ajar kami ya Tuhan untuk menghayati bulan keluarga bukan hanya menjadi sesuatu yang biasa, tetapi ini menjadi cara Tuhan untuk memulihkan keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, apapun yang boleh kami pekerjakan sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai petani, dan apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya itu boleh mendatangkan berkat melalui pekerjaan yang kami lakukan. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa studi, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka boleh mendapatkan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di minggu ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati agar saudara-saudara kami tetap dalam keadaan sehat, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan saudara-saudara kami dan kesehatan kami semua, yang senantiasa saudara kami masih dalam masa-masa pemulihan dan terapi. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati, agar apa yang boleh diupayakan oleh keluarga itu boleh mendatangkan kesehatan dan pemulihan. Jika di antara kami harus mengkonsumsi obat sebagai sarana agar kami tetap sehat, ajar kami untuk senantiasa taat kepada dokter dan supaya kami tetap dalam keadaan sehat mengkonsumsi obat secara rutin. Bapa di surga, pada saat ini kami akan meresponi undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami agar pengampunan Tuhan ini boleh kami terima dan kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami. Layakkanlah dan ampunilah kami ya Tuhan. Kami akhiri ini semua dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan engkau bawa kami karena pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengaturkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 148. Atas hari
bait pertama dengan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaturkan persembahan ini yang berasal dari berkat Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mengaturkan sebagian dari kepunyaan Tuhan ini untuk dipakai dalam mewartakan Injil Tuhan, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita mulai perjamuan kudus ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diundang Tuhan dalam perjamuan kudus yang sudah diatur oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai peringatan pengorbanannya dan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Makna Ekaristi perjamuan kudus adalah perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih pada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena punya perilaku buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tetapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain kelaparan. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani dan jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Amin.
Tuhan, kita umat percaya pada hari ini diundang pada meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus menegaskan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati dan menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan mendapat damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami muliakan ya Allah Bapa dengan segenap hati kami. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang untuk berserah diri. Bukalah seluruh hati dan indera kami agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada persekutuan kami dengan Tuhan semakin mesra. Kami diberi kesempatan mengecap baiknya betapa Tuhan yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih Tuhan memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terberi. Ambil anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terberi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada Bapak Ibu yang belum mempersiapkan perjamuan kudus minggu kemarin, jika ada keterpanggilan untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah dan makanlah, kita akan makan bersama-sama.
aja Bu nanti. Duduk dulu aja Bu. Duduk dulu aja. Adakah Bapak Ibu yang anggota Sidi yang belum menerima? Bapak Ibu, mari kita mengimani ada firman Tuhan yang berkata demikian. Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang berkenan berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Terimalah dan kita akan minum bersama-sama.
Dalam kesediaan sebagai tubuh Kristus di GKSPS Bengkulu, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita sekalian. Mari kita membaca Mazmur 103 sebagai Mazmur pengucapan syukur. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dialah yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Persembahan jamuan kudus. Tadi aku sudah
perjamuan kudus pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan iman yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya melalui pemeliharaan iman yang boleh Tuhan berikan melalui perjamuan kudus ini, iman kami semakin dikuatkan, semakin teguh. Bahkan kami juga mengimani Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Warta Jemaat. Shalom Bapak Ibu. Sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat 5 Oktober 2025. Untuk pelayanan hari ini, Bapak Pendeta Dwi Jonarto melayani kelompok Talang Boseng, sedangkan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Yulianto, dan beliau juga nanti jam 12 akan melayani di Kuti Agung untuk perjamuan kudus. Pelayanan ibadah untuk minggu depan, kelompok anak dilayani oleh Ibu Eva Manalu, Madya dilayani oleh Ibu Adianti, dan pengiringnya Jovan Dio. Sermon ibadah dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19. Berita ulang tahun dalam minggu ini, tanggal 5 Oktober, Bapak Jamson Manalu, 8 Oktober, Saudara Elrince Marsinta Tampu Bolon. Sedangkan tanggal 10 Oktober, Ibu Eka Mulaningsi. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang berulang tahun dalam minggu ini. Persembahan-persembahan minggu yang lalu untuk kantong kuning sebesar 1.362.000. Persembahan syukur yang biru 100.000, persembahan untuk yang merah pembangunan 140, persembahan ibadah syukur sejumlah 890.000. Persembahan bulanan melalui kartu nomor 2 400.000, nomor 5 100.000, nomor 21 400.000, nomor 33 300.000. Persembahan untuk PA umum sebesar 240.000, sedangkan persembahan ibadah anak sebesar 120.000. Dan persembahan melalui QKris dalam bulan September sebesar 640.000 rupiah. Kiranya persembahan oleh Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Among tamu untuk minggu depan dipercayakan pada keluarga Bapak Ibu Febrianto Pasar Ibu. Mohon kehadiran seluruh jemaat pada latihan kur yang akan dilaksanakan di setiap hari Sabtu pukul 18.30 dan di Talang Boseng setiap Senin pada pukul 17.30. Untuk dekor gereja pada minggu depan dipercayakan pada Ibu Marmini, Ibu Endang, Ibu Adianti, Ibu Bella Mersila, Ibu Tirsa, dan Ibu Christine. Lain-lain, untuk pengirang ibadah di minggu depan tanggal 12 Oktober 2025, bass dilayani oleh Bapak Andi, gitar oleh Mas Heri dan Nikita, biola oleh Mas Dwidit dan Bapak Purwoko Hadis serta Jovan Dio. Jovan Dio sebenarnya sudah ditugasi di ini. Untuk keyboard Mbak Aprita, song leader Ibu Yarlia Deni dan Ibu Nana Haryanti. Sedangkan untuk pelayanan di Kuti Agung akan dilayani oleh Bapak Andre dan Eko Kristanto dan dimulai jam 9.00. Untuk kateksasi dalam minggu ini atau tanggal 5 Oktober, remaja untuk Timur Indah dimulai pukul 17.30 dan dilayani oleh Diaken Sudarwati dan Penatua Mintarsih. Untuk CD jam 17.30 Penatua Ruswanto dan Diaken Martono. Untuk Prasidi Penatua Yokanan dan Diaken Hendra.
Sedangkan untuk kegiatan katekisasi calon majelis dilaksanakan hari Jumat pukul 19.30 dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas dan Penatua Ruswanto. Untuk PA MPHB di Timur Indah dilaksanakan tanggal 7 Oktober hari Selasa untuk kelompok tengah di rumah keluarga Bapak Rusbandi dan pembawa firman keluarga Bapak Nindyo. Untuk kelompok utara di rumah Bapak Ruswanto dengan pembawa firman dan liturgi untuk keluarga Bapak Supardi. Untuk kelompok selatan di rumah Bapak Martono, pembawa firman dan liturgi keluarga Bapak L. Tampu Bolon. Sarasehan atau pembukaan MPHB akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Oktober pukul 19 dengan jadwal Gereja Timur Indah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Joranto dan pembawa liturgi oleh Ibu Kris Hari. Sedangkan untuk di Talang Boseng Bapak Pendeta Thomas Yulianto dan PL-nya Penatua Setyo Budi Wiono. Untuk itu mohon kehadiran Bapak Ibu dan jemaat sekalian. GKS Bengkulu akan melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Sona Karisnata, putra Bapak Tris Martono dan Ibu Roni Indas Bawin, dan Saudara Rahayu Triwanti, putri Bapak Mulyadi dan Ibu Kastiati almarhum pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di Gereja Timur Indah pukul 9. Mohon dukungan doa dan seluruh anggota jemaat. Berita kelahiran: telah lahir putra pertama keluarga Bapak Daniel Tambak dan Ibu Stefani pada hari Sabtu 27 September 2025 dan diberi nama Gavino Etanes Tambak, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Untuk gotong royong di Talang Boseng, oleh karena akan dilaksanakan Natal GKSBS Bengkulu di kelompok Talang Boseng, maka mohon seluruh anggota jemaat untuk hadir dalam gotong royong di gereja setiap hari Minggu pukul 14.00. Khusus untuk Talang Boseng, dan apabila Timur Indah mau gotong royong juga boleh. Mulai tanggal 5 Oktober 2005 sampai 14 Desember 2025, persembahan ditambah 1 amplop biru untuk mendukung kegiatan Natal bersama GKSBS Bengkulu. Dan berikut mohon kehadiran panitia Natal yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan koordinator seksi, serta ketua komisi anak, ketua komisi wanita, dan ketua komisi pemuda dalam rapat panitia bersama majelis pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2005 di Timur Indah jam 12. Yang terakhir, pengurangan resiko bencana dan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2025 dilaksanakan di Seblat. GKS Bengkulu akan mengutus Saudara Billy, Saudara Kevin, Saudari Afrita, dan Saudara Christian. Demikian warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396. Yang pertama dan yang kedua diundang untuk bangkit berdiri. Yesus dekat.
hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.